Right. So we sent our forces, the U.S. forces. Germany is helping them. France is helping them. Australia is helping them. Some of the Arab countries are helping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat Al-Anfal ayat 9. Allah berfirman, "Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenakannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Sebuah video viral diduga pengakuan dari tentara Amerika Serikat yang pernah membantu militer Israel tengah menjadi perbincangan di media sosial. Tanpa video tersebut, pengakuan mantan tentara tersebut diunggah oleh sebuah akun Instagram yaitu @deangrahim, di mana menurutnya Israel sudah dibantu oleh banyak pihak tetapi tak kunjung memenangkan peperangan melawan Hamas. Di dalam video tersebut, dia mengatakan, "Biarkan kami meluruskan ini. Jika kami mengirimkan pasukan kami, pasukan Amerika Serikat, Jerman membantu mereka, Perancis membantu mereka, Australia membantu mereka, beberapa negara Arab membantu mereka," ucap pria di video tersebut. Semua itu hanya untuk melawan Hamas dan Abu Ubaidah masih tetap menang, sambungnya lagi. "Ada yang tidak beres," katanya. Padahal bukan cuma dibantu oleh banyak negara, Israel juga dikenal mempunyai alat-alat pertahanan yang teknologinya canggih. Karena itulah pria itu mempertanyakan, apa alasan Israel tak kunjung menang kendati kemampuan militernya jauh di atas Hamas. Namun kini pria tersebut sudah mendapatkan jawabannya, yakni karena adanya pertolongan dari Tuhan. Apa yang bisa kamu ketahui dari situ? Itu memberitahu saya bahwa Tuhan ada di pihak mereka, terang pria tersebut. Bahkan beberapa mantan prajurit Israel di lapangan mengaku melawan pasukan tak kasat mata lantaran tak kunjung bisa menumpas Hamas yang mereka klaim sebagai teroris. Beberapa dari para prajurit, jika mereka kembali, beberapa dari mereka mengatakan bahwa kami tidak berperang melawan manusia, kami berperang melawan hantu. Dapatkah kamu bayangkan? Kata pria tersebut. Hal tersebut sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenakannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Dan juga Allah berfirman, "Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 10. Sahabatku beriman, kendati hal tersebut yang pernah terjadi sekarang dan ternyata juga pernah terjadi di masa Rasulullah SAW ketika beliau dan juga pasukannya memerangi kaum kafir Quraisy. Sebagaimana tercantum dalam kisah-kisah tentang peperangan Badar yang terjadi antara kaum muslimin dan juga kafir Quraisy, yang dimana jumlahnya kalah telak karena kaum kafir Quraisy yang memiliki jumlah banyak sedangkan kaum muslimin hanya memiliki 300 orang saja. Namun hal tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan ribuan malaikat untuk membantu kaum muslimin sehingga kekalahan kafir atas peperangan tersebut. Ribuan malaikat turut bergabung dalam pasukan muslim yang melawan pasukan Quraisy dalam perang Badar. Bantuan para malaikat ini membuat pasukan muslim berhasil memenangkan pertempuran. Kisah perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Perang Badar tercatat dalam sejarah Islam sebagai perang besar yang pertama kali terjadi.
Meskipun kalah dalam jumlah pasukan dan persenjataan, tetapi kaum muslimin berhasil memenangkan peperangan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa ribuan malaikat ikut menjadi pasukan dalam perang ini. Hal tersebut sebagaimana dikisahkan dalam Al-Qur'an pada surat Ali Imran ayat 123 sampai dengan 126. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertawakallah kepada Allah, supaya kamu mensyukurinya. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup. Jika kamu bersabar dan bersiap siaga dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu dan agar ketentraman hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Mengutip dari buku Berkenalan dengan Malaikat karya Abdul Hamid Kishk, di situ dijelaskan bahwa malaikat adalah bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Ulama Ar-Rabi' bin Anas juga berkata, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan bantuan kepada kaum muslimin dengan 1.000 pasukan malaikat, kemudian menjadi 3.000, lalu menjadi 5.000 pasukan. Ulama Ibnu Jarir At-Tabari berkata dalam kitab Musnadnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, malaikat Jibril turun dengan memimpin 1.000 malaikat dari samping kanan Rasulullah SAW, dan Abu Bakar pun ada di sana. Kemudian malaikat Mikail turun dengan memimpin 1.000 malaikat dari sebelah kiri Rasulullah SAW, sedangkan aku berada di dalamnya. Diriwayatkan juga dari Abi Zumail, ia berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kepadaku, salah seorang laki-laki muslim yang sedang menghadapi seorang musyrik di depannya menerangkan kepada kita bahwa tiba-tiba ia mendengar suara pukulan cemeti di atasnya dan suara seorang pahlawan yang mengatakan, hadapi Haizun, yaitu nama kuda tunggangan malaikat Jibril alaihissalam. Lalu ia lihat laki-laki musyrik itu terkampar. Ia pun melanjutkan, lelaki muslim itu mengamatinya. Ternyata kepalanya telah remuk dan wajahnya terkoyak seperti bekas lecutan cemeti. Lalu ia menghadirkan sekelompok kaumnya. Kemudian orang Ansar itu datang dan menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, engkau benar bahwa itu bantuan langit yang ketiga. Pada hari itu mereka membunuh 70 orang musuh dan menawan 70 orang lainnya. Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya bab Syuhudul Malaikah Badran, ia pun berkata dari Mu'az bin Rafa'ah ibnu Rafi' Az-Zarqi, dari ayahnya yang ikut serta dalam perang Badar Al-Kubra, ia berkata, malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, apa pendapatmu tentang pengikut perang Badar dari kalanganmu? Rasulullah SAW menjawab, dari kalangan kaum muslimin yang paling utama. Malaikat Jibril alaihissalam kembali berkata, demikian juga dengan para malaikat yang ikut serta dalam perang Badar. Sahabatku semua, itulah sekilas kisah tentang misteri pasukan bergamis putih dalam pertempuran konflik Israel-Palestina. Dan juga hal tersebut pernah terjadi di ketika perang Badar, yaitu perang besar pertama kaum muslimin dan juga orang kafir dalam sejarah Islam, yang dimana ribuan malaikat membantu kaum muslimin dalam sebuah peperangan hingga kemenangan berpihak kepada kaum muslimin.
Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.